Selamat datang di konten kami di penghujung tahun 2023 ini. Siapa bilang dengan budget 2 jutaan, kita hanya bisa mendapatkan ponsel dengan spesifikasi kentang? Kami punya kabar gembira buat kalian. Dalam ulasan kali ini, kami akan memberikan rekomendasi HP 2 jutaan dengan spesifikasi yang mumpuni dan tentunya up to date. Ada yang menyuguhkan RAM 6GB, namun kebanyakan dari pilihan kami hadir dengan RAM 8GB dan kapasitas penyimpanan internal sebesar 256GB. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak ke dalam daftar rekomendasi HP 2 jutaan terbaru dan terbaik di akhir tahun 2023. Yang pertama ada Tecno Camon 20 Pro. Untuk spesifikasi layar Tecno Camon 20 Pro versi 4G dan 5G mengusung panel AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD+ dan refresh rate 120Hz. Layar tersebut dihiasi punch hole yang menampung kamera selfie 32 megapiksel. Layar kedua ponsel ini juga sudah mendukung fitur pemindai sidik jari di dalam layar. Untuk memori Tecno Camon 20 Pro 4G sama-sama dibekali RAM 8GB dengan penyimpanan media 256GB. Ada fitur extended RAM 8GB untuk mengekspansi RAM hingga 16GB. Ponsel ini ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh dengan fitur pengisian cepat fast charging 33W. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kedua ada Redmi Note 12. Redmi Note 12 mengusung layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, dan tingkat kecerahan layar brightness mencapai 1200 nits. Pada bagian tengah atas layar terdapat modul punch hole yang memuat kamera selfie 8 megapiksel. Beralih ke bagian belakang, Redmi Note 12 dibekali dengan dua kamera belakang yang masing-masing beresolusi 50 megapiksel ultrawide, 8 megapiksel, dan 2 megapiksel makro. Untuk aspek hardware, ponsel ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 685 yang dipadukan dengan RAM 46 dan 8GB dan media penyimpanan media 128GB. Baterai Redmi Note 12 memiliki kapasitas 5000 mAh dengan fast charging 33W. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang ketiga ada Motorola Edge Luxury. Untuk spesifikasi layarnya, Motorola Edge Luxury menggunakan panel AMOLED 6,7 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 144Hz, tingkat kecerahan hingga 1000 nits. Layar tersebut dihiasi poni berbentuk punch hole yang menampung kamera depan 32 megapiksel. Di bagian punggungnya ada 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 108 megapiksel, kamera telefoto 8 megapiksel, dan kamera ultra wide 16 megapiksel. Untuk dapur pacunya, Motorola Edge Luxury ditengahi chipset Snapdragon 778G yang dipadukan dengan RAM 8GB serta penyimpanan 128 atau 256GB. Motorola Edge Luxury ditopang baterai berkapasitas 4020 mAh dengan fast charging 33W. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang keempat ada Infinix Note 30 dan Note 30 Pro. Infinix Note 30 memiliki layar 6,78 inci FHD+ dengan panel IPS dan refresh rate 120Hz. Infinix Note 30 Pro lebih premium dengan panel 6,67 inci FHD AMOLED dan refresh rate 120Hz. Infinix Note 30 dan Note 30 Pro dilengkapi dengan RAM 8GB dan storage internal 256GB. Kedua ponsel menggunakan Helio G99 yang cukup kuat untuk kebutuhan sehari-hari dan gaming. Infinix Note 30 kamera belakang 3 lensa yaitu 64 megapiksel utama, 2 megapiksel sekunder, dan key VGA kamera depannya 16 megapiksel. Infinix Note 30 Pro lebih unggul dengan kamera belakang 108 megapiksel ditambah 2 megapiksel dan key VGA kamera depannya 32 megapiksel. Infinix Note 30 dan Note 30 Pro membenamkan kapasitas 5000 mAh dengan pengecasan cepat 45W, tetapi Note 30 Pro lebih cepat dengan pengisian 68W, serta mendukung pengisian wireless 15W dan reverse wireless. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kelima ada Infinix Zero 5G. Infinix Zero 5G mengusung layar IPS berukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD+.
refresh rate 120Hz, touch sampling rate 240Hz, serta kecerahan 500 nits. Untuk fotografi, ponsel ini dibekali kamera selfie 16 megapiksel serta 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 48 megapiksel, kamera bokeh 2 megapiksel, dan kamera portrait 13 megapiksel. Di sektor dapur, pacu Infinix Zero 5G diotaki chipset MediaTek Dimensity 900. Chipset itu juga dipadukan dengan RAM 8GB serta penyimpanan media 128GB. Baterai Infinix Zero 5G berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 33 watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang keenam ada Tecno Pova 5. Tecno Pova 5 datang dengan layar berpanel IPS LCD berdiagonal 6,78 inci. Layar tersebut memiliki resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, dan touch sampling rate 240Hz. Layar perangkat ditemani oleh poni berjenis punch hole untuk menampung kamera depan beresolusi 8 megapiksel. Sementara itu, konfigurasi kamera belakangnya adalah kamera utama 50 megapiksel. Di sektor dapur, pacu Tecno Pova 5 diotaki oleh chipset besutan MediaTek Helio G99 yang dirancang dengan fabrikasi 6 nanometer. Perangkat tersebut dipadu dengan RAM 8GB dan ruang penyimpanan seluas 128 dan 256GB. Nilai jual dari smartphone ini adalah dibekali baterai jumbo dengan kapasitas 6000 mAh dan sudah mendukung pengisian daya cepat fast charging 45 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ketujuh ada Nubia Neo 5G. Nubia Neo 5G menyajikan tampilan layar yang luas dengan ukuran 6,6 inci, mengadopsi teknologi IPS LCD dengan refresh rate 120Hz. Ditenagai oleh prosesor Unisoc T820 dengan teknologi 6 nanometer dan dukungan 5G, Nubia Neo 5G menawarkan performa yang solid dan efisiensi energi yang baik. Prosesor ini siap menangani berbagai kebutuhan mulai dari multitasking, streaming, hingga gaming dengan dukungan RAM sebesar 8GB dan penyimpanan internal 256GB yang lega. Di sektor kamera, Nubia Neo 5G dipersenjatai dengan kamera belakang dual yang terdiri dari sensor utama 50 megapiksel dan sensor kedua 2 megapiksel. Sementara kamera depannya berkekuatan 8 megapiksel yang cukup untuk kebutuhan selfie dan video call dengan kualitas yang memadai. Nubia Neo 5G ditenagai oleh baterai berkapasitas 4500 mAh ditambah lagi dengan dukungan fast charging 22,5 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedelapan ada Redmi 12. Bicara soal layar, perangkat mengusung panel LCD seluas 6,79 inci dan menawarkan resolusi Full HD+. Layar Redmi 12 memiliki refresh rate 90Hz, tingkat kecerahan maksimal 550 nits. Layar juga dihiasi punch hole berlubang di tengah atas untuk menampung kamera selfie. Redmi 12 ditenagai oleh MediaTek Helio G88 yang dirancang dengan fabrikasi 12 nanometer. Chipset dipadu dengan 2 opsi RAM dan ruang penyimpanan dengan 3 opsi kombinasi yang ditawarkan, yaitu 4/128GB, 8/128GB, dan 8/256GB. Sistem operasi yang dijalankan adalah Android 13 yang dipoles antarmuka MIUI 14, baterai yang dimiliki sebesar 5000 mAh dan mendukung fast charging 18 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga. Yang kesembilan ada Itel S23 Plus. Dilengkapi dengan layar AMOLED melengkung yang memukau dengan ukuran 6,78 inci, Itel S23 Plus menghadirkan gambar yang hidup dan penuh warna yang akan memukau mata kalian. Dengan refresh rate 60Hz, kalian dapat yakin bahwa tampilan akan halus saat menjelajahi konten, menonton video, atau bermain game, memberikan pengalaman visual yang luar biasa. Ditenagai oleh prosesor Unisoc Tiger T616 dengan teknologi fabrikasi 12 nanometer, Itel S23 Plus menawarkan kinerja yang andal. Dukungan RAM sebesar 8GB dan memori internal 256GB memberikan ruang yang cukup besar untuk menyimpan berbagai file dan aplikasi tanpa kendala. Kamera utamanya memiliki resolusi 50 megapiksel yang menghasilkan foto-foto berkualitas tinggi dengan detail yang tajam dan warna yang hidup. Sementara itu, kamera selfie 32 megapiksel memungkinkan kalian mengambil selfie yang memukau dan melakukan panggilan video berkualitas tinggi.
Dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dukungan fast charging 18 watt, berikut adalah spesifikasi lengkap dan harga Itel S23 Plus. Dari ulasan yang telah kita sajikan, tentu kalian sekarang lebih paham akan opsi-opsi menawan di ranah harga 2 jutaan di 2023. Setiap ponsel yang kami sampaikan memiliki daya tarik tersendiri, jadi pastikan untuk mempertimbangkan apa yang benar-benar kalian butuhkan serta sesuaikan dengan selera kalian. Jika ada pertanyaan tambahan atau pendapat berbeda terkait pilihan di konten ini, silakan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Dan tentunya jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe di channel kami, supaya kalian selalu update dengan berbagai informasi terbaru dari kami.